Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pavita, NIM 225231057, kelas 2B, Prodi Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Di video kali ini saya akan membahas tentang Perjanjian Giyanti dan terpecahnya Jawa. Perjanjian Giyanti pada tahun 1775 menjadi sejarah krusial bagi Mataram Islam. Kerajaan yang sempat mencapai puncak kejayaannya pada masa itu terbelah menjadi dua kubu, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian ini mengakhiri perang saudara yang berkepanjangan antara Pangeran Mangkubumi dengan Pakubuwana II. Kemudian berlanjut sampai Surakarta dipimpin penerusnya Pakubuwono III. Akan tetapi, peristiwa itu pun menjadi penanda Mataram Islam berada di posisi titik terlemah di tanah Jawa, di hadapan kolonial Belanda. Konflik saudara tersebut melibatkan susuhan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, atau yang biasa kita kenal dengan Pangeran Sambernyowo. Menurut silsilahnya, Pakubuwana II, raja yang mendirikan Kasunanan Surakarta, dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang merupakan sama-sama putra dari Amangkurat IV pada tahun 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said merupakan salah satu cucu dari Amangkurat IV. Tepatnya beliau adalah keponakan dari Pakubuwana II. Dan Pangeran Mangkubumi, Raden Mas Said sendiri, meminta hak yang dimiliki sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya, yaitu Pakubuwono II. Alasan utama yang melatar belakanginya ialah bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, adalah putra sulung dari Amangkurat IV. Tetapi karena Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan-kebijakan VOC yang diberikan pada saat itu, akhirnya berdampak ia harus diasingkan ke Sri Lanka sampai akhir hayatnya. VOC kemudian mengangkat putra Amangkurat IV yang lainnya, yaitu Pangeran Prabu Suyasa, sebagai penerus penguasa Mataram yang bergelar Pakubuwana II. Saat Pakubuwana II memangku tampuk kepemimpinan Mataram Islam, ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Kartosuro ke Surakarta pada hari Rabu 17 Februari 1745. Dalam hal ini semakin memperkuat tekad Raden Mas Said untuk merebut tahta Mataram Islam dari pamannya itu, yaitu Pakubuwana II. Karena mempunyai visi dan misi yang sama, akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk mengambil alih tahta Mataram Islam dari Pakubuwana II yang dibantu oleh VOC. Pada tanggal 20 Desember 1745, Pakubuwana II meninggal dunia. Kekosongan pemerintahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengambil alih, menjadikan dirinya sebagai raja yang baru di Mataram Islam. VOC yang mendengar hal tersebut lantas tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa dari Mataram Islam yang baru, karena sebelum Pakubuwana II wafat, ia telah memberikan mandat atau memberikan kewenangannya pengangkatan penguasa yang baru kepada pihak VOC. Situasi yang semakin memanas ketika VOC mengangkat putra Pakubuwono III dari Mas Suwerji menjadi raja selanjutnya dengan gelar Pakubuwono III. Lalu Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi ini meluncurkan serangan terhadap VOC dan Pakubuwana II. Untuk mengatasi serangan yang diberikan oleh Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat adu domba untuk kedua tokoh tersebut. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati dengan Pangeran Mangkubumi yang bisa mengganggunya. Politik adu domba yang dilancarkan oleh VOC ini membuahkan hasil. Pada tahun 1752, terjadilah perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menantang
dan menentang setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Pakubuwono III. Pada tanggal 22 sampai 23 September 1754, VOC mengadakan perselisihan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Gelar yang akan digunakan, kerjasama VOC dengan Kesultanan. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam, yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Yogyakarta Hadidiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dan gelar dari Sultan Hamengkubuwono I. Dengan demikian, maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir baik secara de facto maupun de jure. Sebagai wujud nyata di mana telah terjadinya kesepakatan atas Perjanjian Giyanti ini, maka dibangunlah Monumen Perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Wujud situs berupa batu prasasti dan juga terdapat pohon beringin.